Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita diberi sehat, kita diberi rahmat Allah, bisa hadir di Baitullah melaksanakan sholat jamaah subuh, sholat yang luar biasa. Karena orang-orang yang berjamaah subuh ini akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, berbahagialah panjenengan semua menjadi orang-orang yang selalu mengajak pada kebaikan. Dan orang yang mengajak kebaikan ini tidak banyak, Bapak Ibu rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, "Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan tidaklah ada di antara kamu sekalian golongan yang mengajak pada kebaikan, mencegah pada yang ma'ruf, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sangat bahagia, sangat berbahagialah panjenengan bisa mengajak pada yang ma'ruf, termasuk mengajak keluarganya, mengajak kerabatnya untuk hadir di majelis ini, majelis ilmu. Dan memang tidak banyak, ya, jadi tidak banyak Bapak Ibu orang-orang yang selalu mengajak kebaikan. Kebanyakan orang itu mengajak pada kemungkaran. Jadi yang mengajak kebaikan itu tidak banyak. Yang banyak itu kemungkaran. Oleh karena itu, mari kita tetap istiqomah untuk menuntut ilmu di jalan Allah ini sampai ajal menjemput kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu ini kewajiban, wajib bagi kita semua ini. Mulai dari buayan ibu sampai kita ajal telah menjemput kita. Apalagi ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama ini hukumnya napa Bapak Ibu? Wajib. Bahkan enggak hanya wajib, wajib. Okay. Kalau menuntut ilmu umum wajib napa mboten? Ilmu-ilmu umum tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya untuk mendukung perjuangan agama Allah, seperti pada masa sahabat itu ada seorang sahabat, jadi masa Rasulullah ada seorang sahabat, dia belajar bahasa Ibrani, tapi dengan niat dia berdakwah. Jadi dengan menguasai bahasa Ibrani, dia akan bisa berkomunikasi dengan mereka, sehingga dakwahnya menjadi mudah. Itu juga pahalanya sama. Jadi kita belajar ilmu apapun ini tergantung niatnya. Tapi kalau yang ilmu agama ini hukumnya wajib. Bapak Ibu rahimakumullah, di dunia ini kita tidak lepas dari yang namanya kebahagiaan dan kesengsaraan.
di dunia ini kita tidak lepas yang namanya kebahagiaan dan kesengsaraan. Kalau panjenengan ditanya pilih bahagia apa sengsara? Bapak Ibu, pilih bahagia apa sengsara? Pilih bahagia. Orang bahagia itu enak. Gitu. Enak. Enak tidak hanya enak, enak. Termasuk panjenengan bisa rawuh di masjid ini bahagia atau tidak? Bahagia. Bahagia. Kalau enggak bahagia panjenengan tidak akan mau ke masjid. Dijamin. Umpama mau ya sangat berat. Tapi karena kita memiliki sebuah tujuan yaitu mengharap ridho Allah, maka kebahagiaan yang mendapatkan diri kita. Nah, wa rahmatullah, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada lima hal orang itu menjadi bahagia atau tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Ada 5 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, semakin bertambah ilmunya seseorang itu, semakin tawadhu dan tumbuh kasih sayangnya. Jadi orang itu kalau semakin tambah ilmunya, tambah pinter, ya, tambah banyak wawasan, banyak ide-ide yang dikeluarkan, itu tambah tawadhu dan tambah kasih sayang sesama umat, sesama teman, sesama kerabat, sesama saudara. Ini menjadi sesuatu yang bisa menambahkan dirinya dalam kehidupan. Yang kedua, semakin bertambah amalannya, bertambah pula rasa takut dan khawatirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tambah amalnya itu semakin tambah takut pada Allah. Jadi yang mula-mula belum melaksanakan sholat tahajud, pada tahun ini menambah amalan sholat tahajud. Yang mula-mula pada tahun ini tidak banyak bersolawat, tidak banyak beristighfar, kita tambah satu amalan, yaitu memperbanyak sholawat dan istighfar. Amalan yang ia lakukan ini justru menjadi amalan yang mendekatkan diri pada Allah. Dan rahasianya Bapak Ibu, kalau panjenengan konsisten dengan amalan-amalan yang panjenengan lakukan, maka Allah akan menunjukkan amalan-amalan baru yang belum pernah panjenengan lakukan, menjadi panjenengan akan kuat melakukan. Ini filosofi. Jadi panjenengan hari ini misalnya baru melaksanakan sholat jamaah 5 waktu di masjid dan tahajud, karena konsisten, karena luar biasa, maka Allah akan menunjukkan amalan lain. Itu pasti Bapak Ibu. Oh, ini hambaku mampu dengan amalan ini, kita tambah. Mampu lagi, kita tambah. Dan itu ternyata enggak ada habisnya. Jadi banyak amalan-amal yang harus kita lakukan. Ternyata tidak ada habisnya Bapak Ibu. Tapi ini sebagai andalan, ya, amalan kita ini harus semakin banyak enggak masalah. Semakin banyak tidak masalah. Jadi kalau hanya satu andalan, misalnya jamaah, itu kurang. Jamaah sama tahajud itu ya masih kurang. Tambah duhanya. Kalau bisa tambah puasa Senin Kemisnya atau puasa Bid, tambah amal soleh yang lain, senang berinfak, senang bersedekah. Kok itu terus panjenengan lakukan, Allah tunjukkan lagi. Beristighfar 100 kali sehari. Nah, Rasulullah itu tidak kurang dari 100 kali, ada yang mengatakan 70 kali. Padahal istighfar 100 kali itu hanya berapa menit Bapak Ibu? Berapa menit? Berapa menit? Kita tergantung cepet napa mboten. Nek panjenengan astagfirullahaladzim mandek sak menit, bisa sampai berjam-jam.
tergantung waktunya. Jadi Rasulullah itu istighfar 100 kali sehari. Itu hanya 3-4 menit. Luar biasa Bapak Ibu. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. 100 kali. Itu hadis sahih. Itu hanya berapa menit? 3 menit. Nggih tergantung wow nggih. Bisa panjang ya. 5 menit bisa, 4 menit bisa. Ya. Subhanallah wa bihamdih. Masya Allah. Luar biasa. Ini rahasianya Bapak Ibu. Monggo kita perbanyak amal soleh kita. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, semakin bertambah usianya, ambisinya semakin berkurang. Jadi menurut Ibnul Qayyim, semakin bertambah usia, maka ambisi dunia semakin berkurang. Apalagi kalau sudah masa-masa pensiun, Pak Win ya, nah, semakin berkurang. Makanya kalau ada orang, aku pensiuner ngekeh ibadah, itu betul. Ya. Ngekeh ibadah itu luar biasa. Masa pensiun kok sangat ambisi dengan dunia. Nah, jadi semakin tambah usia semakin mengurangi ambisi dunia. Meskipun juga boleh, ya juga boleh. Tapi ambisi akhirat ini harus lebih tinggi daripada ambisi dunia. Dan yang keempat, Ibu rahmatullah, semakin bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan kemurahannya. Jadi semakin bertambah hartanya, justru semakin dermawan. Nyah, nyoh. Ya. Jadi misalnya masjid ini kurang apa, nggak usah ditanyai, langsung nyoh, ya, langsung nyoh, dermawan. Ya. Ada anak bawa stop map ke rumah, jangan coba-coba ditolak. Ternyata orang yang didatangi anak bawa stop map untuk minta bantuan itu dipilih oleh Allah, nggak sembarang. Makanya jangan menolak, okay. Alasan, gitu. Orang itu kalau mau nggak ngasih itu alasannya seneng, gitu. Sengiki. Nah, jangan sampai, apalagi kok menolak masuk. Nah, menolak masuk. Omong anaknya, bilang ke anaknya, sampean bilang ayah ndak ada. Sampean bilang ibu nggak ada. Nah, padahal ada. Sudah menipu, tidak mengasihi. Itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi, Bapak Ibu. Jadi silahkan suruh masuk berapapun yang kita miliki. Ya, kalau memang ada, kasih. Kalau memang belum ada, ya ngomong nggak apa-apa. Besok, lusa, silahkan datang lagi. Itu luar biasa. Jadi jangan sampai menolak. Yang kelima Bapak Ibu, semakin naik kedudukan dan statusnya, maka dia semakin tawaduk dan semakin dekat dengan manusia dan berusaha untuk memenuhi hajat mereka. Jadi semakin tinggi kedudukan, ini maksudnya kedudukan di dunia. Jadi dia semakin tawaduk, semakin takut. Karena apa yang ia lakukan, itu semuanya menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan dikira Bapak Ibu, ide, gagasan, perkataan seorang pemimpin itu menjadi pertanggungjawaban. Makanya sekarang orang itu kan aneh-aneh, ngomong aneh-aneh. Apalagi berkaitan dengan syariat aneh-aneh. Itu jangan dikira nggak ada pertanggungjawaban, ada pertanggungjawaban itu. Ada pertanggungjawaban. Apalagi dia seorang pemimpin. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi seorang pemimpin itu dia adalah pemimpin, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban apa yang ia lakukan. Pemimpin.
Ibu-ibu ini juga pemimpin loh. Wal mar'atu ra'yatuhu fi ahlihi jaujiha mas'ulatun an ra'yati. Jadi ibu-ibu itu meskipun di rumah juga pemimpin. Pemimpin Bu akan diminta tanggung jawabnya di yaumul qiyamah. Apakah sudah benar menggunakan uang belanjanya? Apakah ada yang disembunyikan? Ya, disembunyikan. Maksudnya disembunyikan itu ada unsur negatif. Gitu. Ada unsur negatif. Ada, ya jangan dikira kalau ada niat negatif itu berarti gak beres. Ya. Berarti gak beres. Maka harus hati-hati. Pembantu itu juga pemimpin loh Bapak Ibu. Pembantu ya, juga pemimpin. Dia juga wal khadimu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yati. Khadim, pembantu rumah tangga itu juga pemimpin. Dia juga bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan sesuai dengan tugas-tugas atau tupoksi yang diberikan oleh majikannya. Jadi kita sebagai apapun Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai pemimpin, pemimpin rumah tangga, termasuk pemimpin di masyarakat, ini harus hati-hati. Karena omongan kita itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Enggak sembarang, enggak sembarang. Ini termasuk tanda-tanda kebahagiaan menurut Ibnul Qayyim. Kemudian sebaliknya, apa tanda-tanda kesengsaraan seseorang? Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama yaitu semakin bertambah ilmunya, dia bertambah pula kesombongan dan keangkuhannya. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin sombong. Padahal manusia itu makhluk yang sangat dhaif. Makhluk yang sangat lemah Bapak Ibu. Manusia itu sebenarnya sangat lemah. Tapi kebanyakan manusia itu lupa, gitu. Lupa. Dikasih ilmu sedikit itu kemlelet. Kemlelet. Niku lek bapak-bapak, lek ibu-ibu kemayu. Kemayu. Kemenyek gitu. Lek bapak-bapak kemlelet, kemelindi, kembagus. Ini jadi semakin bertambah ilmu justru dia menjadi sombong. Padahal sombong itu pakaian siapa? Allah. Hanya pakaian Allah. Kita nggak boleh menyombongkan diri. Arep sombong wong luwes diluk es. Nggih. Luwes diluk es. Masya Allah. Gitu, lapar dikit aja sudah pontang-panting mau sombong. Apa yang disombongkan? Manusia itu tidak punya hak untuk sombong. Jadi yang sombong, yang punya pakaian sombong itu hanya Allah. Karena Allah memiliki segalanya. Dunia seisinya, langit, bumi, lautan, semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Kita ini hanya dititipi Bapak Ibu, harta kita, ilmu kita, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu bisa dicabut, bisa hilang, bisa habis. Makanya tidak ada yang perlu disombongkan. Dan orang yang sombong la yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi misqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Makanya ini kita hindari jauh-jauh kesombongan ini. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, semakin bertambah amalannya, bertambah pula rasa bangga pada dirinya dan merendahkan orang lain. Jadi semakin bertambah amalannya, ini menurut Ibnul Qayyim, semakin bangga pada dirinya. Jadi membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain. Jadi dikit-dikit menghakimi orang lain. Dikit-dikit menyalahkan orang lain. Dikit-dikit menjas orang lain. Ini enggak benar. Jadi yang menghakimi ini benar atau tidak
Okay. Ibadah ini diterima atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia tidak berhak menghakimi, ya menghakimi. Kamu enggak diterima ibadahmu. Enggak boleh. Itu hanya Allah yang tahu ibadah kita diterima atau tidak. Jangan-jangan orang yang sewenang bersedekah, ya, bersedekah banyak, dan dia pamerkan di hadapan khalayak. Itu jangan-jangan meskipun juga boleh loh ya, menunjukkan amal soleh itu juga boleh. Itu tidak diterima oleh Allah. Tapi ada orang yang hanya berinfak atau bersedekah, sebutir kurma itu bisa masuk surga. Sebutir kurma. Hadis sahih Bapak Ibu. Jadi orang yang bersedekah hanya dengan sebutir kurma, dia bisa menjaga keikhlasannya sampai yaumul kiamah, itu bisa mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya beramal itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Bahkan enggak hanya ikhlas. Enggak hanya ikhlas. Napa Bapak Ibu? Ikhlas, nggih. Ikhlas, gitu. Ikhlas. Punya buahnya niki. Kemudian yang ketiga, semakin bertambah usianya, ambisinya semakin meningkat. Ini termasuk orang yang celaka. Jadi semakin bertambah usianya dia ambisi, ya. Ambisi dunianya luar biasa, ya. Masih beli sawah, masih ngejar beli mobil aneh-aneh, motor aneh-aneh, masih nyimpen duit di bank banyak, masih buka usaha di sana, buka. Boleh. Tapi itu kan ambisi dunia. Ya, ambisi dunia. Tidak apa-apa. Selama bisa menyeimbangkan dengan akhirat. Tapi kalau kita keterlaluan itu biasanya manusia itu lupa. Kadang-kadang kalau sudah asik ya dengan mobil antiknya itu, ketika dengar panggilan adzan ya enggak dengar. Ketika asik melihat kebun-kebunnya, ya, dia enggak dengar panggilan adzan. Wis dijamin itu. Kecuali hanya orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah. Jadi memang kebunnya diniati untuk beribadah pada Allah. Jadi ada orang itu yang dibangun kebun, kemudian ada musola, ada tempat untuk taklim. Itu luar biasa, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk urusan dunia, mengejar dunia, wah itu satu kerugian yang besar. Silahkan bangun bangunan apapun, tapi untuk kepentingan akhirat, luar biasa. Kemudian yang kelima, semakin naik kedudukan dan statusnya, sifat sombong dan angkuhnya menjadi meningkat. Jadi semakin naik pangkatnya, kedudukannya, pangkat duniawi Bapak Ibu ya, maka dia menjadi sombong, menjadi angkuh, jadi mengecilkan anak buah ya. Jadi kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang mestinya harus bermusyawarah, tidak bermusyawarah karena keangkuhan, karena kesombongan. Banyak itu. Jadi orang-orang yang karena merasa hebat, jadi merasa sukses, maka dia menjadi seenaknya sendiri. Kadang-kadang semena-mena terhadap orang lain. Ya. Ini Bapak Padahal itu semua adalah Bapak Ibu. Orang diberi kedudukan, orang diberi harta yang banyak, orang diberi keduniaan yang luar biasa, itu sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diuji Bapak Ibu. Diuji. Kita jadi orang kaya ya diuji, jadi orang miskin ya diuji. Jadi kalau jadi orang miskin kok dia lolos diuji, jaminannya ya surga. Termasuk orang kaya. Ini akhir-akhir ini sudah banyak Ibu orang-orang yang kaya. Dia sebelum meninggal
dia berwasiat. Jadi hartanya diberikan di jalan Allah, diwakafkan di jalan Allah. Ini banyak kita sering kali di HP, di WhatsApp itu mendengar kabar ya dari berbagai daerah itu. Jadi ketika usia senja itu sudah sebelum meninggal sudah mewakafkan kepersyarikatan. Ini banyak, kita sering, hampir setiap hari kita tuh mendengar kabar-kabar seperti itu. Inilah yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Dan yang bisa menyelamatkan harta kita ya, atau yang menyelamatkan kita ini adalah ya amal-amal soleh yang luar biasa ini. Makanya semakin kita ini diberi kemurahan oleh Allah, diberi rezeki yang luar biasa, diberi kedudukan apapun, maka harus semakin dekat dengan Allah. Ini kuncinya. Kalau semakin dekat dengan Allah, insya Allah selamat. Tidak gampang tergiur, ya, tidak gampang tergiur. Bab kedudukan ini tantangannya, godaannya Bu ya, buahnya. Godaannya ya duit itu pasti. Wanita, ya, wanita itu pasti. Duit, wanita, kemudian apalagi kira-kira Bapak Ibu? Godaannya. Apa? Tahta. Ya. Harta, tahta, wanita. Ini mesti mengiringi orang-orang yang memiliki kedudukan. Pasti. Makanya kalau tidak kuat iman, nah, kita akan tergelincir. Akan tergelincir. Dan pinter, setan itu menggelincirkan kita. Padahal setan itu hanya memiliki kekuatan membisikkan loh Bapak Ibu. Hanya membisikkan. Jadi setan itu bukan mendorong atau jengkak nih. Atau setan itu ternyata hanya membisikkan saja, tapi kekuatannya luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Pekerjaan saya itu Bapak Ibu, kan saya sering dari hotel ke hotel, dari daerah ke daerah. Jadi pernah pas jenggot saya itu agak panjang itu. Ini saja saya masih ditawari loh Bapak Ibu. Ditawari, bahasanya pijet plus itu Pak. Pijet plus. Terus apa jawaban saya? Masa sampean mentolo nawani wong kaya ngene iki. Ya Allah gitu. Masa sampean mentolo sambil saya pegang jenggot saya ini Bapak Ibu. Akhirnya orang itu malu, kemudian dia meninggalkan. Lah kok enak itu. Malam-malam itu pun mengetok pintu loh, Pak. Mengetok. Apa Bapak hari ini butuh pijet plus Pak? Nah, itu kalau saya tidak kuat kan gitu. Neng sering. Kadang-kadang ditawari mahasiswa, ada Pak mahasiswa. Astagfirullahaladzim. Dan saya tahu persis, sering mengetahui itu anak-anak remaja-remaja itu yang dibawa om-om tuh, ya Allah, saya tuh sampai teriris-iris. Kayak gue anak sopo. Teriris-iris hati saya Bapak. Masya Allah. Makanya anak-anak kita yang sekolah di luar itu tetap harus dalam kontrol. Tetap. Karena godaannya luar biasa. Godaannya. Kadang-kadang itu berani bayar mahal Bapak Ibu. Berani bayar mahal. Ya, berani bayar mahal. Makanya ini luar biasa. Jadi ini termasuk ujian. Kita dikasih jabatan, kita dikasih kedudukan, dikasih harta. Ini sebuah ujian yang luar biasa. Kita tetap dalam koridor iman atau tidak. Kalau kita sudah di luar iman, maka harta, kedudukan, apapun yang diberikan pada kita di dunia ini akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Oleh karena itu, mari kita contoh para nabi dan rasul. Nabi Sulaiman alaihissalam, ini seorang nabi yang luar biasa. Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya Bapak Ibu. Kaya raya. Bisa berbahasa dengan binatang, dengan jin, terus
Apalagi Bu? Kekayaannya luar biasa banyak. Ketika dia takjub dengan kekuasaan Ratu Bilqis, ya, Ratu Bilqis, apa kata Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani a'askur am akfur. Ini termasuk karunia Rabbku. Ini karunia Rabbku. Untuk mengujiku apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau kufur atas karunia yang diberikan kepadaku. Quran surat An-Naml ayat 40. Jadi Ibrahim yang luar biasa, Sulaiman yang luar biasa itu Bapak Ibu. Ketika dia diberi kenikmatan yang Masya Allah. Kerajaannya Ratu Bilqis itu bisa dipindah Bapak Ibu. Jangan bayangkan. Kerajaan Ratu Bilqis dipindah hanya dengan sekejap mata atas izin Allah. Dan luar biasa, konon luar biasa kemegahan kerajaannya. Termasuk kerajaannya Sulaiman sendiri. Luar biasa. Tapi dia tidak sombong. Hadza min fadli Rabbi. Ini ujian dari Tuhanku. Ini ujian. Makanya kalau penjenengan punya rumah bagus, tulislah di depan rumah. Ini ujian dari Tuhanku. Loh, penting loh ini Bapak Ibu kita. Ini ujian dari Tuhanku. Apakah saya kemendus atau saya bersyukur? Ini penting loh. Tulis biar kita itu tidak kemelelet di hadapan Allah. Saya pernah melihat ada mobil, tak lihat di belakang tuh, hadza min fadli Rabbi. Oh ape. Laptop aja ada yang tertuliskan hadza min fadli Rabbi. Kadang-kadang laptop bisa menyebabkan sombong loh Ibu ya. Jadi makanya kita nggak usah menyombongkan diri. Itu semua ujian dan sewaktu-waktu bisa dicabut. Makanya Nabi Sulaiman yang kayak gitu, yang luar biasa, ya, yang luar biasa kekayaannya, pinternya berbahasa dengan setan, setan demit, gondoruwo, niku takluk pada Sulaiman, semut aja suruh minggir itu, ya, semut. Jadi itu aja nggak kemalan loh Nabi Sulaiman tuh. Ini ujian dari Tuhanku, ya. Makanya kalau penjenengan ya nggak usah bagus, meskipun tidak bagus tetap penjenengan tulis itu penting. Rumah penjenengan, mobil penjenengan, laptop penjenengan, ini ujian Tuhanku. Apakah saya kemenyek atau saya bersyukur? Ya. Ini penting. Okay? Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikan. Dengan apa yang diberikan. Insya Allah kalau kita bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu akan kembali pada diri kita sendiri. Maksudnya akan bermanfaat. Jadi kesyukuran yang kita ucapkan, yang kita lakukan, tidak hanya diucapkan loh ya. Tidak hanya diucapkan tapi dipraktekkan dengan amal-amal soleh. Maka kesyukuran itu akan membawa manfaat. Akan membawa manfaat. Yang jelas apa manfaatnya orang bersyukur itu? Bahagia. Bahagia. Kadang-kadang karena kita bersyukur Bu, makan nasi nyel dengan tempe goreng dan sambal itu nikmatnya sudah luar biasa. Nikmatnya sudah luar biasa dibanding dengan orang yang tidak bisa makan. Sekarang ini kan banyak Pak, orang nggak boleh makan nasi. Jangan dikira loh. Ada orang tuh sudah nggak boleh makan nasi. Jadi makannya sayur, buah-buahan, singkong. Ada itu. Ada orang yang nggak boleh makan daging kambing. Waktu dulu nggak punya duit nggak bisa makan sate kambing, masa di duit, oleh
makan sate kambing. Jadi, bersyukur. Alhamdulillah. Coba kalau panjenengan sesekali itu diungkapkan, Bu, alhamdulillah ya Allah. Meskipun hanya dengan nasi dan kecap ya Allah. Luar biasa. Itu, Bu. Luar biasa. Ini kadang-kadang manusia itu kan menggerutunya yang didulukan. Gitu. Oke sambat. Sambat isik. Kayak iki apa to, Dik? Rupo. Sing ayam potong, sesekali bu ayam kampung. Ini Bapak Ibu. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu akan kembali pada dirinya sendiri. Dan wa man kafaro, dan barang siapa yang kufur, ingkar pada Allah atas nikmat-nikmatnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun hamid. Dia maha terpuji. Jadi Allah maha terpuji. Allah tidak akan terhina meskipun seluruh hamba di muka bumi ini berbuat seenaknya sendiri. Allah enggak akan terhina. Enggak akan terhina, Bu. Allah itu maha segala maha. Panjenengan mboten salat, Allah juga tidak akan terhina. Makanya ibadah kita itu yang benar untuk kita atau untuk Allah? Untuk kita. Tapi diniatkan karena untuk mencari ridho Allah. Jadi sebenarnya yang butuh itu kita atau Allah? Yang butuh kita atau Allah? Kita yang butuh. Allah enggak butuh dengan kita, Bu. Wong Allah itu sudah maha segalanya. Enggak butuh. Cuman yang dibutuhkan dari panjenengan itu apa? Ibadah panjenengan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diberi kemudahan oleh Allah. Diberi rahmat oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk senantiasa bersyukur, selalu ingat bahwa nikmat yang ada di dunia ini adalah sebuah ujian. Dan mudah-mudahan kita orang yang meskipun diuji tapi tetap melaksanakan perintah-perintah Allah dan bahkan selalu meningkatkan. Ini yang penting, Bu. Selalu meningkatkan. Jangan sampai dari tahun ke tahun semakin menurun amal soleh kita. Jadi kalau perlu terus meningkat amal soleh kita ini. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan syukur, wah itu syukur nih, amal ibadah kita itu yang mengantarkan kita pada kematian kita. Makanya kenapa kita harus berbanyak amal soleh itu ketika kita meninggal, Bapak Ibu. Moga-moga menjadi pas melakukan amal soleh itu loh. Makanya perbanyaklah amal soleh. Dan biasanya orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan. Jadi kalau biasaannya tahajud, kan banyak orang tuh yang meninggal dalam sholat, meninggal di masjid, meninggal akan ke masjid, meninggal di bar banyak, meninggal di hotel juga banyak. Mudah-mudahan kita nanti meninggal atau dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada salahnya mohon maaf. Aqulu qouli hada astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.